Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 45 prajurit TNI diamankan terkait kasus penyerangan sejumlah warga di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas. Mereka diamankan oleh polisi militer Bukit Barisan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya, atau mungkin ada yang sekedar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari Rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Mereka menjebol teralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. 7 narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjeblos teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian ke-7 tahanan tersebut menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah ke luar rutan. Mereka ketahuan kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Inilah wajah ke-7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak Rutan Salemba juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan ini. Masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan ini diharapkan agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Pemirsa, buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelaikan kendaraan besar di gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parung Kuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian, mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.